Yo, balik lagi sama gue di channel Valentin. Dan ya, pada kesempatan kali ini gue mau mengupdate lagi seputaran Bitcoinnya ya. Jadi kemarin juga sudah saya infokan untuk Bitcoinnya. Kemarin gantian ya guys, bull yang hijau, hari ini bear yang hijau gitu ya. Dan hari ini juga diawali dengan berita kurang bagus ya dari Elon Musk yang kabarnya ya udah menjual Bitcoinnya. Jadi sebenarnya itu nggak terjadi di beberapa hari terakhir. Sebenarnya itu sekitaran beberapa minggu yang lalu atau bahkan 1 bulan yang lalu. Cuman beritanya itu kayak digoreng lagi di posisi sekarang ini, dimana kita tahu juga udah mendekati ya dengan rapat FOMC yang kurang lebih tanggal 26-27 itu akan melakukan kenaikan suku bunga. Jadi udah disebar dulu footnya gitu kan. Ya memang menjelang FOMC ini market biasanya cenderung turun, terus ditambah dengan footnya Elon ya, itu bisa menjadi istilahnya apa ya, tambahan lagi lah ya untuk market bisa cenderung lebih turun lagi. Dan itu bisa aja menjadi salah satu keuntungan atau momen juga lah ya, ketika market udah turun perlahan ya, itu para whales malah serok akumulasi lagi dan nanti market malah pump ya, akhirnya banyak yang ketinggalan harga gitu ya. Jadi memang perlu sekali diperhatikan nanti di beberapa area support yang penting dan pergerakannya kita benar-benar perlu perhatikan gitu ya untuk Bitcoin khususnya semingguan ke depan ini. Sekarang kita bahas dulu untuk USDT dominance. Jadi kita bergerak lebih detail lagi sekarang di time frame 1 jamnya. And yes, kemarin sudah breakdown dari box warna merah ini dan masuk ya testing sampai di box warna kuning ini, yang kemarin juga sudah saya mention untuk lebih berhati-hati ketika memang dia testing di box warna kuning ini gitu ya, sebelum dia OTW lebih bawah lagi di strong supportnya di box warna hijau. Cuman di area sini aja dia udah mengalami pemantulan yang lumayan signifikan secara time frame 1 jamnya ya. Jadi ketika dia udah turun ya, sempet mantul dikit, lanjutin turun lagi, dan sekarang ini kita bisa lihat dia mengalami pemantulan yang signifikan, bahkan break terhadap EMA 34 dan 55 secara time frame 1 jam. Itu garis warna biru dan merah ini, dan sekarang posisinya sedang akan testing kembali nih. Ya, kita bisa lihat nih ya. Jadi udah penguatan ya, kemudian ini sedikit koreksi sideway ya untuk testing dulu nih di EMA 34 dan 55-nya. Jadi kalau misalkan dia testingnya kuat ya, let's say kurang lebih seperti ini ya guys, dia testingnya kuat, kemudian dia rebound lagi melanjutkan penguatan, dan next target di box warna hijau ini yang sebelumnya di support and then resistance itu di kisaran 6,79 sampai 6,91%. Jadi kalau ini yang terjadi pada USDT dominance, maka untuk Bitcoin akan kembali tertekan, itu peluangnya lebih besar lagi. Jadi bisa diperhatikan terlebih dahulu untuk area range yang tadi sudah saya sampaikan ke teman-teman sekalian. Nah, kemudian secara 1 jamnya pun ini clear banget kelihatan downtrend ya, teman-teman. Kita bisa lihat di sini. Ini clear banget downtrend. Ini high, lower high, lower high, lower high, lower high ya, teman-teman. Jadi memang ini sebelumnya ini downtrend jelas banget ya. Keterbalikannya si Bitcoin jangka pendek kemarin juga sudah saya sampaikan itu uptrend jangka pendek, dan keterbalikannya untuk si USD dominance, dan ini udah mulai istilahnya mau berbalik arah nih ya dari si USDT dominance-nya. Dari downtrend mau akan coba menjadi uptrend kembali untuk jangka pendeknya. Jadi hal seperti itu yang perlu sekali diperhatikan atau diwaspadai ya. Next ini untuk Bitcoin dominance-nya ya. Jadi ini secara time frame 1 jamnya juga saya update ke teman-teman sekalian ketika dia udah drop, dan area yang perlu diwaspadai itu di box warna hijau ini ya. Ini di sekitar 42,07 42,3% ya. Maka hal seperti itu kenapa perlu diwaspadai. Kalau misalkan dia mantul kencang ya, itu kurang bagus untuk altcoinnya. Ditambah sekarang perlahan dia masih melanjutkan penguatannya ke next area resisten yang kemarin juga sudah saya sampaikan di box warna biru ini di sekitaran 43,6 sampai 43,75%. Ya, dia ngetes sampai kisaran sini, maka kita lihat juga kan altcoinnya itu kembali tertekan lagi ya. Makanya kemarin juga sudah saya sampaikan ini adalah area yang perlu diwaspadai sama teman-teman sekalian gitu. Jadi kalau misalkan let's say area sini bisa dikonsider menjadi area yang berpotensi untuk menjadi ya lampu kuning ya untuk altcoinnya, ya mungkin teman-teman sudah bisa mewaspadai atau sudah mulai mencicil jual untuk altcoinnya. Ditambah Bitcoin udah testing di strong resistance-nya, kemudian juga Bitcoin dominance juga sudah testing kembali di area support yang penting. Dan itu bisa menjadi bahan pertimbangan buat teman-teman yang mungkin masih mentradingkan altcoin untuk bisa mengurangi posisinya. Oke, next ini untuk Bitcoin secara daily time frame. Jadi secara dailynya ini dia closing bentukannya seperti shooting star ya. Ini teman-teman nih, yang bagian sini yang waktu dia sempat nge-spike di atas EMA 55 atau garis warna merah ini tuh sampai 24.200-an ya dolar, kemudian kena reject, bentukannya seperti ini, mirip seperti shooting star
candlestick. Jadi kalau misalkan shooting star candlestick ini berada di sebuah puncak gitu ya pergerakan harga, itu bisa menjadi salah satu indikasi kurang bagus atau pembalikan arah yang tadinya dia uptrend atau mengalami penguatan untuk slowing down, dia bertransisi ya menjadi downtrend atau penurunannya akan dimulai gitu atau masa koreksinya. Ya, jadi kurang lebih seperti ini, harus diperhatikan atau diwaspadai nih kurang lebihnya tuh. Ya, jadi ini bentukannya shooting star ya. Jadi ini menjadi salah satu indikasi awal secara daily time frame candlestick, ini bisa mewanti-wanti kita lah untuk berwaspada. Plus juga kan ini udah mau menjelang kenaikan suku bunga, ditambah juga dengan footnya dari si Elon menjual Bitcoin dan lain sebagainya. Tentunya area sini benar-benar perlu diwaspadai gitu ya teman-teman. Nah kemudian kalau misalkan let's say secara daily aja ya, saya akan ambil dari swing low-nya dia ya, ketika dia retest nih di sini ke swing high-nya terakhir ya. Di sini saya ambil dulu dari swing low-nya dia ke swing high-nya dia yang terakhir, maka kita mendapati beberapa golden ratio nih. Saya ambil dari swing low-nya di sini ke swing high-nya ya, teman-teman. Jadi ketika dia udah mengalami penguatan, dia pullback di sini ya, kemudian lanjutin penguatan, saya ambil dari pullback terakhirnya dia sampai ke puncaknya dia, teman-teman. Ya. Di sini beberapa golden ratio. Ini box warna birunya akan saya hapus dulu aja biar lebih clear ya chartnya, nggak pusing lihatnya. Dan ya di sini ada dia sedang testing terhadap ini, bentar. Ini kan saya hapus juga ya, teman. Nah, di sini ya. Di sini di retracement 0,382 atau sekitaran $22.900 ya. Jadi di sini adanya support ya dari tarikan Fibo golden ratio yang pertama. Ya, kalau misalkan ini jebol, nah next lagi itu adalah di kisaran $22.500, di mana di situ adanya confluence of support dari Fibonacci retracement plus juga dari si trendline ini yang sebelumnya berfungsi untuk menjadi resisten ya pada pergerakan Bitcoin yang sebelumnya ya di dalam bear flag pattern atau channelnya. Jadi sekarang ini berfungsi untuk menjadi support gitu ya. Ketika resistan udah di flip ya pasti berubah menjadi support. Jadi memang di kisaran $22.500 itu adanya confluence of support pada pergerakan Bitcoin secara daily. Ya, kemudian ditambah lagi dengan retracement 0,6 atau sekitaran $22.000. Di situ juga adanya confluence of support. Ya, karena ditambah atau dibantu dengan EMA 34 atau garis warna biru ini. Jadi bisa diperhatikan terlebih dahulu untuk jangka pendeknya dan terdekatnya untuk beberapa area yang berpotensi untuk menjadi target penurunan atau koreksinya si Bitcoin. Kalau misalkan dari area sini pun dia bablas gitu ya, kita bisa pergunakan area range. Ini akan saya ganti dulu boxnya dengan warna orange aja ya. Nah di sini ya. Jadi sebelumnya ini kita bisa lihat yang menjadi resisten ya untuk pergerakan si Bitcoin sebelumnya di box warna orange ini yang berpotensi untuk menjadi new support untuk Bitcoin. Karena kita bisa lihat juga di sini ketika dia koreksi ini membentuk atau ya kita bisa lihat tail candle panjang nih di kisaran area sini untuk si Bitcoin. Jadi istilahnya ada yang serok banget lah di kisaran area sini, dan lebih bawahnya lagi tentunya di area saya ambil swing low di kisaran 20.700 sampai 20.850 dolar. Jadi palingan itu dulu untuk beberapa area support yang benar-benar perlu diperhatikan untuk teman-teman sekalian ya, untuk secara daily time frame-nya pada pergerakan Bitcoin. Jadi let's say dia memasuki fase koreksinya gitu ya, berangsur-angsur gitu ya, candlenya itu istilahnya dicicil, bukan bear red candle yang besar tapi kecil-kecil ya, cenderung turun perlahan, turun, itu adalah hal yang wajar ya. Ketika dia sudah mengalami kenaikan yang signifikan ya maybe dia ngetes di beberapa area support aja sebelum dia bisa melanjutkan penguatan lagi setelah nanti kenaikan suku bunga. Nanti biasanya kan seperti itu ya, menjelang suku bunga mau dinaikin, wah berangsur turun, wah di situ orang udah mulai ketakutan, udah expect bakalan drop lebih dalam lagi, bakalan berpikir wah ini kayaknya dump parah, malah at the same time di kesempatan itu dipergunakan untuk para whales bisa beli atau serok gitu, malah market nanti rebound lagi gitu ya, naik lagi itu. Nah hal seperti itu yang benar-benar perlu diperhatikan dan diwaspadai gitu. Jangan terlalu istilahnya terbawa suasana, oke, market bakalan drop lagi, bakalan dump lagi lebih dalam gitu ya. Jadi skenario yang ini bisa diperhatikan dan dipertimbangkan sama teman-teman sekalian secara daily time frame. Next ini untuk si Bitcoin secara 1 jam aja kita bisa lihat secara clear. Kemarin juga sudah saya sampaikan di video kemarin ya, secara 1 jam biar kita bisa lihat lebih detail lagi. Jadi
dia bermain di dalam channel dan bisa benar-benar dipergunakan ya. Untuk bagian atasnya itu tentunya resisten ya pastinya. Kita bisa lihat beberapa kali ini menahan laju penguatan dari si Bitcoin. Tiap kali dia ngetes ini kena reject, dan bahkan terakhir kali waktu dia ke kisaran di atas 24.000 dolar ini juga kena rejection ya. Jadi memang area resisten ini benar-benar berfungsi dengan bagus. Dan kita lihat sekarang ini posisinya di trendline support bawah ini ya, tuh garis bawah ini trendline support ditambah EMA 34 dan 55 time frame 1 jam ini udah di breakdown sama si Bitcoin. Ya, ini udah di breakdown nih sama si Bitcoin. So sekarang posisinya dia hanyalah retest gitu ya. Let's say kurang lebih seperti ini, dia drop, kemudian dia ini sideways, dan ya kita bisa bilang mantul dikit lah, dia retest ya, kurang lebih seperti ini, dia retest. Ini adanya potensi untuk dia melanjutkan penurunannya lagi lebih dalam, bisa. Nah, next potensinya ketika dia lanjut turun secara time frame 1 jam ke area mana gitu ya. Di sini saya sudah tandain juga di range area sekitar area sini ya. Ini bisa menjadi area target penurunan dari si Bitcoin. Itu di sekitaran 21.400 sampai 21.800 dolar. Karena kita bisa lihat terakhir kali reaksi dari si buyer berada di level tersebut. Nih, yang saya sudah tandain dengan tanda panah nih. Ya, jadi ini adalah area yang benar-benar perlu diperhatikan dan diwaspadai. Kalau misalkan area ini jebol gitu ya, berarti istilahnya bear ataupun bearish itu lebih memegang kontrol untuk market. Nah, next lagi di kisaran bawah sini. Di kisaran 20.700 sampai 20.800-an dolar. Jadi palingan area penting support yang menjadi target untuk si Bitcoin itu dulu ya, untuk secara jangka pendek dan terdekatnya. Tentunya perlu diwaspadai ya sama teman-teman sekalian. Kalau misalkan dia udah visit di antara dua support ini gitu ya, itu bisa aja mengalami reaksi atau pemantulan yang lumayan signifikan. Itu yang benar-benar perlu diperhatikan dan diwaspadai. Jadi secara overall ya, ini masih uptrend. Ya, untuk si Bitcoin kita bisa lihat ya, ini mungkin tanda panahnya akan saya hapus dulu ya. Yang nanyain apakah ini masih uptrend, yes, ini jangka pendeknya ini masih uptrend teman-teman. Bahkan sampai kalau misalkan dia ngetes ke box warna orange ini ya, ini masih uptrend. Secara overall kita bisa lihat ya di sini, sebentar saya akan tandain aja pakai brush ya. Ini low, higher low, higher low, higher low, and then higher low. Ya, jadi kalau misalkan dia koreksi pun ke kisaran ini, ya ini masih higher low dari lowest area sebelumnya. Ya, jadi secara overall kalau misalkan dia ke kisaran 21.400-an, kisaran 21.700 itu masih uptrend gitu. Secara time frame hourly-nya masih clear banget ini uptrend ya, tuh. Masih uptrend, clear banget, kelihatan jelas gitu ya. Tuh ya, tentunya hal seperti ini yang benar-benar perlu diperhatikan. Kalau misalkan area ini udah jebol, wah ini kayaknya udah adanya transisi ya, dari uptrend menjadi downtrend kembali. Makanya hal ini atau area support yang penting ini benar-benar perlu diperhatikan untuk Bitcoin secara jangka pendek atau at least seminggu ke depan menjelang kenaikan suku bunga ya. Jadi itu aja teman-teman yang bisa saya sampaikan. Kembali lagi ke trend masing-masing ya, dan sampai jumpa untuk next video Sam Profit.